Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Haida dari kelas D, NIM A1A223112. Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar tahun 2024. Baik, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dan statistik kesehatan. Tugas uji normalitas di mana dosen pengampu Dr. Rika Handayani SKM MKes. Uji normalitas data merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Uji normalitas data adalah statistik yang mengatur apakah data yang kita miliki atau kita dapatkan berdistribusi normal atau tidak. Atau dapat juga dikatakan bahwa uji normalitas adalah suatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi data teoritis. Uji normalitas data biasanya digunakan untuk mengukur suatu data dengan skala pengukuran numerik atau interval atau rasio. Jadi, analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenting, yaitu data berasal dari distribusi normal. Beberapa pakar statistik dalam melakukan uji normalitas, data sampel yang diperlukan minimal 30 atau N sama dengan 30. Sebelum melakukan analisis suatu penelitian dengan menggunakan program, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara atau langkah-langkah dalam memasukkan data, agar hasil analisis tersebut dapat diukur keakuratan datanya. Contoh kasus, tingkat pengetahuan remaja di SMA X kelas 10 tentang bahaya seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden dapat kita lihat pada tabel di samping. Dalam memasukkan data tersebut ke dalam SPSS, ada dua langkah yang harus dipahami dan dilakukan diantaranya. Langkah pertama, mengisi variabel view. Langkah kedua, mengisi data view. Lalu input data terlebih dahulu pada variabel view. Untuk kolom name diisi hanya variabel yang akan kita keluarkan hasil datanya. Untuk kasus di atas, masukkan data nama, jenis kelamin, dan pengetahuan. Tidak menggunakan spasi. Untuk kolom tipe, diisi berdasarkan tipe variabel. Untuk kasus ini digunakan string dan numeric. Width adalah karakter maksimal. Desimal adalah angka di belakang koma. Untuk kasus ini kita buat menjadi 0. Label adalah variabel yang akan dikeluarkan hasil datanya. Value adalah pengategorian variabel. Dalam kasus ini untuk nama kita kosongkan atau non, sedangkan untuk jenis kelamin dan pengetahuan berdasarkan kategori yang telah kita buat. Langkahnya adalah klik value, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Pada kolom value kita ketik angka 1, kemudian kolom label ketik perempuan. Kemudian klik add. Setelah itu, isikan kembali pada value 2 dan pada label laki-laki. Kemudian klik add, lalu OK. Untuk pengetahuan, angka 1 baik, angka 2 sedang, angka 3 kurang. Lalu klik OK. Measure adalah skala data variabel, di mana skala data dapat diubah menjadi scale, nominal, dan ordinal. Kolom ini dapat diabaikan. Untuk kolom missing column, align rule, abaikan saja sehingga tampilan akhirnya seperti ini.
Untuk langkah kedua, klik Data View dan mulai masukkan data hasil. Untuk nama diisi berdasarkan nama responden. Untuk jenis kelamin diisikan berdasarkan kategori, di mana untuk perempuan 1, sedangkan untuk laki-laki 2. Untuk pengetahuan, baik 1, sedang 2, dan kurang 3. Sehingga tampilan akhir adalah seperti di bawah ini. View. Normalisis data. Pada dasarnya, suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Bagaimana cara kita mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak? Metode uji normalitas data. Metode deskriptif. Metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien varians, rasio sequence, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Metode analitik. Metode ini untuk melihat normalitas suatu data menggunakan metode di bawah ini, yaitu A. Uji Kolmogorov Smirnov jika sampel lebih dari 50. Uji Sapirov-Wheel jika sampel lebih kecil dari 50. Metode untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak. Dalam beberapa kasus, hasil kedua metode tersebut sering tidak sama, tetapi metode analitik lebih sensitif dan lebih objektif dibandingkan uji deskriptif. Contoh kasus, kita melakukan penelitian dan telah mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam program SPSS. Salah satu variabel yang akan diukur adalah variabel kadar Hb, di mana jumlah sampel adalah 20 responden. Transformasi data adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. Transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Ada 3 cara dalam menangani data tidak normal. Yang pertama, mengurangi jumlah data atau mengurangi data ekstrim. Yang kedua, yaitu melakukan transformasi data. Yang ketiga, mengganti jenis metode atau deskriptif atau analitik. Contoh kasus, data hasil uji normalitas data masih berdistribusi tidak normal. Maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari metode deskriptif yang menyatakan berdistribusi normal. Kemudian, isi terlebih dahulu tabel variabel view. Kemudian, kolom name diisi HB. Kolom tipe diisi numeric. Width tidak berubah. Desimal 2. Label kadar HB. Kemudian, value sampai measure abaikan saja. Langkah selanjutnya, klik data view. Kemudian masukkan data kadar HB dari 20 responden.
Langkah selanjutnya adalah klik analis. Pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Masukkan variabel kadar Hb ke dalam kolom dependen list dengan mengklik tombol ya. Kemudian pilih plots. Histogram dan normality plots with test. Centang histogram, kemudian continue. Klik OK. Interpretasi dari hasil data tersebut berdasarkan metode deskriptif. Yang pertama yaitu histogram. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata. Dipastikan data berdistribusi tidak normal. Yang kedua adalah normal Kiki plots. Berdasarkan normal Kiki plots, terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Yang ketiga, detrended normal Kiki plots. Berdasarkan detrended normal Kiki plots, terlihat bahwa semua data letaknya dari garis. Dapat dipastikan bahwa sebaran data berdistribusi tidak normal. Langkah pertama adalah transform. Compute variable sehingga tampilan seperti ini. Pada kolom target variabel kita isi dengan trans umur. Lalu pada function group pilih all. Pada function and special variable pilih LG10. Lalu klik sehingga kolom numeric expression terisi LG10. Selanjutnya pada tipe dan label klik variabel umur dan klik tanda panah. Sehingga tampilan akhir adalah seperti gambar di bawah ini. Klik OK sehingga akan muncul tambahan variabel seperti ini. Selanjutnya kita ulang kembali uji normalitas dengan cara klik analis. Kemudian deskriptif statistik, pilih explore. Masukkan variabel trans umur ke kolom dependent list. Pilih plots. Beri tanda centang normality plot. Kemudian continue. Baru OK. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.